Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani Saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara, Dia yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu
kebahagiaan, buat penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari lebih lagi angkat suara dan kita nyanyikan sama-sama. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dia penolong kita, Dia penebus kita, Dia penyelamat kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku.
panji. Oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, kau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Mari dengan iman katakan sama-sama. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah lagi. Dia penebus. Dia hiduplah. Dia penebus. Dia hiduplah. Lebih lagi nyanyikan. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kami, penolong yang setia bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu setia bersama dengan kami. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan dengan iman.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan. Kami percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu di ruangan kami masing-masing. Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir. Jamalah setiap hati kami ya Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semuanya bertumbuh, semuanya menghasilkan buah yang lebat, yang kekal dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu bagi setiap keluarga besar jemaat Philadelphia di seluruh Indonesia. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima rema firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa setiap daripada saudara, keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Dari ruangan masing-masing saya percaya ada hadirat Tuhan yang memenuhi, dan doa saya saudara terus dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, di bulan Juli ini saya rindu kita belajar sebuah tema yang baru yang saya percaya akan terus menguatkan iman kita supaya tahun ini kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara berdoa tapi seolah-olah tidak ada jawaban dari Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu terdiam akan setiap doa yang saudara panjatkan. Anda sudah memohon, Anda sudah meminta, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Jika ya saudara, saya berdoa supaya pengajaran firman hari ini itu menjadi jawaban buat saudara dan dapat menuntun saudara dalam melewati masa-masa di mana seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab, seolah-olah Tuhan itu terdiam. Mari kita sama-sama belajar saudara. Judul khotbah saya adalah Saat Tuhan Tidak Menjawab. Saat Tuhan Tidak Menjawab. Mari kita sama-sama buka ke dalam Matius 15 saudara, ayat 21 sampai 28. Kita akan baca ayat demi ayat. Dimulai dari ayat ke-21. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dalam bahasa Inggris, waktu dia datang kepada Yesus dan berseru, itu menggunakan kata in desperation. Artinya sedang dalam keadaan yang tertekan, yang terdesak. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang terjadi saudara saat ada perempuan Kanaan in desperation datang kepada Yesus berseru meminta tolong? Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dalam bahasa Inggris waktu dikatakan Yesus tidak menjawab, itu menggunakan kata-kata Jesus said not
a word. Yesus seolah-olah terdiam. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, Alkitab mencatat ada seorang perempuan, seorang wanita dari Kanaan yang datang kepada Yesus dengan beban kehidupannya. In desperation, dia berseru, dia memohon, bahkan sambil berteriak-teriak karena keputusasaan dalam kehidupannya. Tapi waktu dia datang kepada Yesus, kita melihat respon daripada Yesus adalah Jesus said not a word. Yesus tidak menjawab. Yesus seolah-olah terdiam. Jujur saudara, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, saya punya pertanyaan dalam doa-doa saya. Kenapa Tuhan diamkan wanita yang malang ini? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak me-welcome seorang perempuan Kanaan yang sedang melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupannya? In desperation dia berseru minta tolong. Bukankah saudara Tuhan itu perkasa? Tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan tidak bisa kerjakan saat kita berdoa, berseru, meminta pertolongan Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mustahil Dia bisa buat jadi mungkin, Dia mengadakan mujizat. Dia Allah yang perkasa. Dan di saat yang bersamaan waktu Dia perkasa, Dia itu Allah yang peduli. Artinya waktu tidak ada yang terlalu besar yang Dia tidak bisa kerjakan, tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu sepele yang sehingga Dia abaikan. Waktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, memohon dalam doa. Dia luar biasa, tapi juga Dia mengasihi saudara dan saya. Dia peduli akan kehidupan kita. Tetapi kenapa waktu kita baca bagian firman Tuhan ini seolah-olah Dia mendiamkan wanita tersebut? Alasan kedua kenapa saya bertanya-tanya saudara, adalah karena Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Jesus is the word. Tapi waktu kita baca, this time, the word himself said not a word. Yesus tidak menjawab. Yang pertama saudara boleh catat, ternyata Tuhan itu tidak tergerak oleh keputusasaan semata. Saya ulangi saudara, Tuhan tidak tergerak oleh keputusasaan semata. Kira-kira kenapa saudara Tuhan itu tidak tergerak oleh keputusasaan semata? Bukankah firman Tuhan berkata yang letih lesu, berbeban berat, yang mengalami kesesakan, Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Jawabannya saudara sederhana. Karena seringkali di tengah-tengah keputusasaan, kita itu meminta sesuatu yang bukan terbaik. Saudara, waktu kita putus asa, seringkali yang kita pilih, yang kita ucapkan, yang kita minta bukanlah sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. In desperation, we often make deadly decision. In desperation, we often make deadly decision. Waktu kita sedang putus asa, saudara, kalau boleh jujur, seringkali pilihan-pilihan kita itu bukan yang terbaik untuk kehidupan kita. We make deadly decision. Saudara ingat waktu Elia ketakutan karena Isabel, seorang ratu yang mengancam dia. Apa yang dia minta dari Tuhan di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah desperation? Ambil saja nyawaku. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan seringkali yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin terlihat baik tetapi sesungguhnya bukan yang terbaik bagi kita. Petrus waktu terdesak, waktu disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah dia adalah pengikut Yesus yang hendak untuk dihakimi dan disalibkan. Apa yang Petrus pilih saat itu saudara di tengah-tengah desperation? Dia pilih untuk menyangkal Yesus. Padahal harusnya dia merelakan nyawanya ikut Kristus. Tapi saat itu karena dia sedang putus asa, dia harus memilih sesuatu yang bukan
paling berkenan. Dia desperate sehingga membuat deadly decision. Saudara, kita perlu bersyukur bukan hanya untuk yes yang Tuhan berikan, tetapi juga untuk no yang Tuhan izinkan. Kita harus bersyukur, kita harus tetap taat untuk setiap no yang Tuhan izinkan, bukan hanya untuk go yang kita minta Tuhan berikan. Banyak orang, saudara, hanya bersyukur saat Tuhan berkata ya. Padahal, saudara, kata tidak yang berasal dari Tuhan itu tetap yang terbaik. Saya ulangi, saudara. Kata tidak yang berasal dari Tuhan itu tetap yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari, saudara, kita taat. Bukan hanya untuk go, tetapi juga untuk stop yang Tuhan sampaikan dalam setiap langkah kehidupan kita saat Dia sedang menuntun. Percayalah, Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu melebihi rancangan manusia. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Saya ingin katakan hari ini, waktu kita ikut tuntunan Tuhan, walaupun ada stop, walaupun ada no, walaupun ada delay, percayalah, we are not denied. Dia tahu yang terbaik, bahkan bukan cuma yang terbaik, tetapi di waktu yang terbaik. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saya boleh saksikan, saudara, ada banyak no yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Yang kalau hari ini saya melihat ke belakang, saya sangat bersyukur Tuhan berkata no. Karena jika tidak, saudara, saya tidak akan ada di titik ini bersama-sama dengan saudara, memenuhi panggilan ilahi, bersama-sama dengan keluarga besar Philadelphia. Ada begitu banyak stop, U-turn, delay, no yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi semua itu adalah bagian dari sebuah gambaran yang indah. Itu semua hanya pasal-pasal kecil. Sehingga jangan fokus kepada no, jangan fokus kepada stop. Belajarlah percaya bahwa lukisan yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita itu sangat indah. Dia mengasihi kita dan Dia tahu yang terbaik di waktu yang terbaik. Waktu saya studi, saudara, saya tidak lulus teknik sipil. Harus pindah kampus, pindah jurusan ke finance dan marketing. Tapi karena pindah kampus, saya ketemu dengan teman-teman yang mengajak saya ke gereja lokal di Sydney. Di situ saya bertumbuh, di situ saya tertanam di rukun, di cell group. Di situ saya latihan kesaksian, saya latihan pelayanan. Dan dari situ, saudara, saya tahu saya dibekali untuk bisa kembali ke Makassar, untuk bisa melayani di kota Makassar bersama dengan saudara, berdampak bagi kawasan timur Indonesia. Dalam pelayanan bahkan hari-hari ini, ada begitu banyak delay, ada begitu banyak no dan stop yang Tuhan izinkan. Tetapi kalau saya menoleh ke belakang, semuanya bekerja untuk kebaikan. Dalam keluarga, awalnya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan berkata no? Kenapa Tuhan berkata stop? Kenapa sepertinya ada delay? Seolah-olah pintu tertutup, sepertinya tertunda. Ketahuilah, saudara, akhirnya waktu Tuhan singkapkan, kita dibuat mengerti. Rancangannya itu dahsyat. Rancangannya itu ajaib. Rancangannya itu yang terbaik untuk masa depan saya dan saudara. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Saya berdoa, saudara, supaya kita belajar taat walau tidak melihat. Saya ulangi, saudara, saya berdoa kita semua jemaat Philadelphia belajar taat walau tidak melihat. Kalau Tuhan berkata no, itu karena Dia punya the best yes yang lebih baik untuk masa depan kita. Yang pertama, ternyata Tuhan tidak tergerak oleh keputusasaan semata. Karena in desperation we make deadly decision. Dalam keputusasaan seringkali yang kita minta mungkin terlihat baik, tetapi bukan yang terbaik. Kita lanjut ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara,
Bayangkan kalau saudara jadi perempuan Kanaan ini. Terdesak, desperate. Pertamanya Tuhan tidak jawab. Pertamanya didiamkan. Berikutnya saudara, jawaban Yesus seolah-olah tidak peduli, bukan? Seolah-olah Yesus tidak mempedulikan permohonan atau juga keadaan yang mendesak dalam kehidupan perempuan ini. Apa yang saudara lakukan? Saat saudara datang dengan keadaan yang desperate, terdesak. Tetapi Tuhan seolah-olah disinterest, tidak peduli dengan saudara. Jika kita belajar dari wanita ini saudara, dia tidak pahit. Dia tidak kecewa. Dia tidak mundur, dia tidak tawar hati. Tetapi dia malah memilih untuk menyembah. Worship saudara. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, worship. Menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, hari ini kita perlu belajar. Menyembah Tuhan itu terlepas apapun jawaban yang dia berikan dalam kehidupan kita. Jangan hanya memuji, jangan hanya bersyukur, jangan hanya menyembah, ibadah, berdoa, melayani Tuhan hanya saat kita menerima miracles. Tetapi walaupun sedang melewati masa-masa yang miserable sekalipun, penyembahan kita tidak boleh berubah, harus tetap sama. Ibadah kita harus tetap sama kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa saudara? Worship kita, penyembahan kita tidak boleh terpengaruh oleh musim yang silih berganti. Karena Tuhan layak. Dia pencipta alam semesta, jagat raya, langit dan bumi. Bumi itu pijakan kakinya. Saudara, dia layak untuk terima segala pengagungan, segala hormat pujian. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada hari ini. Dia ada sebelum yang lain ada. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia kekal, saudara. Dia layak untuk terima penyembahan kita dalam segala musim, dalam segala keadaan. Dan saudara, yang kedua, kenapa kita harus worship apapun yang terjadi? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Dia raja di atas segala raja, lahir di kandang domba, jadi manusia, hidup seperti Anda dan saya, dicobai seperti Anda dan saya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia mati di salib, dia dicambuk, dia disiksa, dia diludahi, dia direndahkan. Dia yang tidak berdosa mati supaya kita orang-orang berdosa bisa terima kehidupan. Saudara, saya ingin katakan, kalaupun Tuhan tidak lakukan apapun untuk kehidupan kita, waktu dia sudah mati di atas kayu salib, dia layak untuk terima penyembahan kita seumur hidup kita. Tapi dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita anak-anaknya, sehingga dia selalu mau berikan yang terbaik. Dia selalu mau menuntun kehidupan kita, dia selalu mau menyediakan kebutuhan kita. Dia selalu mau menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saudara. Apa jawaban Yesus saat wanita ini menyembah? Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. What? Apa? Seorang wanita yang desperate, yang terdesak, memohon, didiamkan, tidak dijawab. Setelah itu memilih untuk worship, menyembah. Apa jawaban Tuhan? Tidak layak untuk memberikan roti yang harusnya bagi anak-anak. Ini sebuah kata-kata kiasan. Karena harusnya diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Dan melemparkannya kepada anjing. Atau sebetulnya dalam bahasa kiasan saudara, kepada orang-orang di luar bangsa pilihan Tuhan.
Kenapa saudara? Kenapa waktu wanita ini menyembah, seolah-olah Tuhan itu berkata demikian. Seolah-olah dia ditolak dan dikatakan tidak layak karena bukan bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, saudara boleh catat. Ternyata Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh penyembahan. Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi oleh penyembahan. Saudara, hari ini kita perlu cek hati kita. Apakah waktu kita ibadah, kita melayani, kita menyembah, sungguh-sungguh it's about Jesus? Ataukah sebetulnya ada agenda lain di baliknya? Ada manipulasi di baliknya. Kita harus bisa seperti Raja Daud di Mazmur 139 yang berkata, Tuhan cek hatiku. Mari hari ini saudara masing-masing kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan cek hati kita. Setiap kamar dalam hati kita. Supaya dia dapati sungguh-sungguh kita mengasihi dia. Sungguh-sungguh kita itu hidup tulus di hadapannya walaupun hidup tidak selalu mulus. Sungguh-sungguh penyembahan kita itu about Him. Tentang Yesus. Karena kita bersyukur dia sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Hari ini saudara, apakah saat kita menyembah kita itu benar di hadapan Tuhan? Karena penyembahan tidak dapat memanipulasi Tuhan. Ingat Saul, waktu dia melanggar tugas imam, apa yang dia lakukan? Dia membakar korban bakaran. Sesungguhnya dia sedang worship, tindakan menyembah. Karena kata worship pertama kali muncul itu saat Abraham hendak mengorbankan Ishak. Sehingga penyembahan itu adalah offering, sacrifice. Saul waktu membakar korban dia sedang worship, menyembah. Tapi malah didapati bersalah. Malah didapati tidak berkenan. Roh Allah pergi daripadanya. Sejak hari itu Tuhan tidak lagi menyertai Saul. Padahal dia melakukan tindakan membakar korban. Worship dalam perjanjian lama. Yang kedua, ternyata saudara kita perlu mengingatkan diri kita. Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi oleh penyembahan kita. Doa saya saudara hari ini, kita semua bukan sekedar aktivitas ibadah. Begini saudara, waktu kita angkat tangan belum tentu hati kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, tidak mungkin kita dingin dalam ibadah kita. Pasti antusias. Tidak mungkin kita laid back, tetapi kita front footed. Kaki kita itu sepertinya ingin melompat, menari buat Tuhan. Bertepuk tangan, memuji menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Menyanyikan mazmur, mengingatkan Tuhan akan janjinya bukan karena dia lupa, tapi karena kita peduli percaya akan janjinya. Kita saudara menyanyikan puji-pujian. Kita bahkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti terlihat dari tindakan kita. Tetapi setiap tindakan ibadah bukan bagian kita untuk menghakimi. Tuhan yang lihat kedalaman hati setiap pribadi yang sedang menyembah. Saya doa supaya waktu kita menyembah, ekspresi hati kita itu kelihatan dari tindakan kita. Tetapi juga hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti sebuah dupa yang harum yang naik ke surga. Demikianlah doa saya, pujian penyembahan jemaat GBI Philadelphia dalam setiap ibadah kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara, saya waktu baca kitab Kejadian, saya bertanya-tanya waktu sampai kepada peristiwa Kain dan Habel yang membawa persembahan penyembahan mereka. Kenapa Tuhan persembahan Habel diterima tapi Kain ditolak? Bukankah waktu Kain bawa hasil kebun dan Habel bawa hasil ternak, mereka dua-duanya itu bawa hasil sesuai profesi. Tapi kok Habel yang diterima? Kenapa Kain ditolak? Penyembahannya. Offering, sacrifice persembahannya.
Waktu saya bergumul, saya berdoa, saudara, Tuhan berikan revelation, Tuhan berikan rema. Menurut saya, saudara, Habel itu persembahannya, penyembahannya diterima karena waktu dia bawa domba, itu bukan sekedar karena itu hasil ternaknya. Sebagai seorang peternak, seorang pengembala domba. Bukan sekedar karena ini hasil dari profesinya, saudara. Melainkan karena dia sungguh-sungguh berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak sanggup. Seolah-olah Habel menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan lewat persembahan penyembahannya. Apa maksudnya, Pastor? Saudara, saya percaya Habel mengerti bahwa untuk menghapus dosa harus ada domba yang dikorbankan. Ayah dan ibunya, Adam dan Hawa, waktu jatuh dalam dosa, malu, sadar mereka telanjang, menutupi tubuh mereka dengan daun. Waktu Tuhan berjumpa dengan mereka, Tuhan memberikan kulit domba untuk menutupi tubuh Adam dan Hawa. Ada darah yang tertumpah sebagai offering. Inilah konsep awal kenapa nantinya Tuhan Yesus sebagai domba Paskah yang sempurna. Yang tulangnya tidak ada yang patah. Saat penjahat di kiri dan di kanannya semua tulangnya dipatahkan supaya mempercepat kematian di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus lambungnya ditombak. Domba Paskah yang sempurna itu menghapus dosa-dosa seluruh umat manusia. Sejak awal Tuhan sudah tetapkan konsep itu. Habel mengerti ini sehingga waktu dia mempersembahkan kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dia bawa domba yang darahnya ditumpahkan. Sebagai sebuah pernyataan, Tuhan, tanpamu aku tidak sanggup, tanpamu aku tidak mau. Lihat saudara, nama Habel dalam bahasa Inggris itu Abel. Kedengarannya seperti able, seperti mampu. Tapi waktu dia bawa korban domba persembahan di hadapan Tuhan, Abel says, without God, I am not able. Ini kenapa saudara persembahan penyembahannya itu berkenan. Karena dia sungguh-sungguh datang dengan hati yang tulus dan berkata, Tuhan, tanpamu aku tidak mau dan aku tidak mampu. I am not able even when my name is Abel. Bagaimana dengan Kain, saudara? Apakah waktu dia bawa hasil tanah, hasil perkebunan, pertanian dia sebagai seorang petani, itu sekedar karena hasil profesinya? Menurut saya, Kain juga tahu sejarah dari Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa ayah dan ibunya. Waktu ibunya jatuh ke dalam dosa dengan sakit melahirkan. Tapi waktu ayahnya jatuh ke dalam dosa dengan keringat susah payah akan menghasilkan dari tanah. Seolah-olah saudara, Kain datang kepada Tuhan mempersembahkan hasil tanah dengan berkata, Tuhan, ini loh hasil keringatku. Ini loh hasil usahaku. Ini loh perbuatanku Tuhan. Perjuanganku, kehebatanku. Jemaat yang saya kasihi, mari pastikan setiap penyembahan kita itu adalah tulus mengagungkan Tuhan atas apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya di atas kayu salib. Bukan karena kita ingin barter dengan Tuhan, transaksional seperti seorang hamba upahan, mistotos, karena sebetulnya kita sudah jadi huios dan kleronomos, kita sudah jadi anak dan ahli waris, dan juga bukan untuk memanipulasi, bukan untuk unjuk gigi, sombong rohani merasa bahwa kita lebih hebat, lebih mampu, lebih kuat. Hanya untuk dapatkan sesuatu. Tetapi sungguh-sungguh karena Dia layak untuk menerima segala hormat, pujian kita di ruangan masing-masing. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang layak buat Tuhan Yesus? Haleluya, saudara. Saudara, kalau kita baca wanita ini didiamkan, ditolak, dan dikatakan tidak layak. Kalau boleh jujur, banyak kita di tahap ini mungkin sakit hati, saudara. Pasti kita mundur. Pasti kita tidak akan pelayanan lagi, tidak mungkin lagi hadir di ibadah, tidak mungkin lagi doa. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Setelah didiamkan, setelah ditolak, bahkan dikatakan tidak layak. Ayat 27, luar biasa saudara. Kata perempuan itu, benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, jangan anggap remeh yang remah. Apa kata Yesus waktu perempuan ini berkata seperti itu? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Justru waktu saudara menghargai yang remah, disitulah besar iman kita. Makanya firman Tuhan berkata, yang setia dengan perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Hari ini kalau kita sia-siakan yang sisa, kita buang yang remah, kita tidak punya iman yang besar. Iman yang besar itu dimulai dari yang kecil. Janda 2 peser. Betul? Kecil. Tapi di hadapan Tuhan seluruhnya. Maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang ketiga, saudara bisa catat. Ternyata waktu Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi oleh penyembahan. Dia tidak tergerak oleh keputusasaan. Tuhan itu tergerak oleh kerendahan hati dan iman percaya. Sungguh saudara, waktu kita rendah hati seperti perempuan Kanaan ini, wanita ini. Waktu kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak mau seperti Abel yang berkata, I'm not able. Dan mempersembahkan domba. Minta Tuhan hapuskan dosanya. Saat kita percaya Tuhan mau dan mampu. Dia berdaulat tapi juga mengasihi kita. Disitulah hati Tuhan tergerak. Disitulah tangannya tergerak untuk kita. Saudara, saya ingin katakan kepada Anda, meminta dalam doa itu tidak sama dengan kita hidup untuk diri sendiri. Jangan terlalu small minded dan menyimpulkan kalau kita doa minta berarti kita egois. No, saudara. Tidak. Kenapa? Sama seperti anak saya. Dia kalau lihat saya selalu minta. Contohnya dia suka makan roti, dia minta roti. Tapi apakah setiap kali dia minta berarti dia tidak mencintai, mengasihi saya? Tentu tidak. Kenapa? Karena kala lain waktu dia lihat saya, dia hanya ingin peluk saya. Dia hanya ingin cium saya. Waktu saya kedinginan, dia coba selimutin saya walaupun selimutnya berat, dia tidak bisa lakukan. Artinya apa? Waktu dia minta roti, itu bukan karena dia egois. Tapi karena dia tahu saya Bapa. Bukankah Bapa di surga itu provider yang memberikan roti kepada anak-anaknya yang meminta? Bukankah dia berkata, mintalah maka engkau akan menerima. Kalau Bapa di bumi saja tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa di surga katanya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, jangan takut minta, jangan malu minta. Kebalikannya, kalau saudara tidak minta, konotasinya berarti saudara tidak merasa Bapa itu sumber. Konotasinya mungkin saudara sedikit sombong dan merasa mampu tanpa pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan. Saudara cuma planning, tapi saudara tidak praying. Saudara tidak mengandalkan Tuhan. Mari saudara, hari ini kita buka mata. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan bahwa kalau meminta berarti egois, berarti hidup untuk diri sendiri, berarti tidak dewasa rohani. Terbalik saudara. Justru hubungan seperti anak kepada Bapa di surgalah. Salah satunya itu kita harus meminta kepada Aba Bapa, Sang Provider. Saudara, waktu kita minta berarti kita berkata, Tuhan, aku merendahkan diri. Meminta itu kan seperti tangan terbuka, bukan? Berarti kan kita sedang menundukkan diri, memohon. Itu konsep meminta. Bahkan saudara, yang kedua, kalau kita meminta, itu berarti kita sedang percaya Tuhan sanggup. Dia perkasa dan peduli. Yang ketiga, Tuhan itu tergerak oleh kerendahan hati dan iman percaya kita. Dalam kata lain, waktu kita berdoa. Hari ini jangan merasa kalau saudara minta itu pasti egois. Salah saudara, tergantung apa yang kita minta. Kalau saudara minta supaya Tuhan mampukan menafkahi keluarga, saya katakan itu sesuai firman, mintalah, maka engkau akan menerima. Kalau saudara minta supaya Roh Kudus ambil alih seluruh anggota keluarga saudara, supaya ada surga di bumi, surga dalam keluarga, itu sesuai firman, mintalah, doalah. Kalau saudara minta supaya Tuhan pakai hidupmu lebih lagi untuk memenangkan jiwa, untuk jadi berkat, untuk memperluas kerajaan surga, untuk mengerjakan amanat agung, itu sesuai firman, mintalah dalam doa-doa syafaatmu. Sebaliknya, kalau kita tidak minta, berarti kita tidak cukup merendahkan diri kita.
Dan kita tidak cukup percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia janjikan lewat firman-Nya. Hari ini, mari kita belajar rendah hati. Kita belajar memiliki iman percaya seperti perempuan Kanaan dalam kisah ini. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dan seketika itu juga anaknya disembuhkan, dipulihkan, alami terobosan. Lihat saudara, Yesus berkenan kepada wanita yang memohon, meminta, percaya dengan kerendahan hati. Saya berdoa, hari ini setiap kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia sanggup. Tuhan sanggup untuk membuat yang mustahil jadi mungkin. Hati yang keras, yang sudah di ujung tanduk, yang sudah terlambat jadi bubur, yang divonis tidak akan sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kerendahan hatimu dan iman percayamu, Tuhan jadikan sembuh, Tuhan jadikan pulih, Tuhan ubahkan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang percaya dengan iman katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, orang yang berdoa bagi keluarganya pasti akan berdoa bagi kota dan kawasan. Orang yang berdoa bagi kehidupan dan keluarganya pasti berdoa bagi kota, kawasan, dan jiwa-jiwa. Saya percaya setelah kita punya gaya hidup berdoa, kita memohon kepada Tuhan karena kita merendahkan diri, karena kita iman percaya kepada Dia sanggup. Setelah itu pasti kita juga akan bersyafaat. Jadi doa kita bukan cuma tentang diri kita, tetapi untuk jiwa-jiwa. Untuk tubuh Kristus, gereja Tuhan. Untuk amanat agung, untuk pekabaran Injil. Untuk jiwa-jiwa dilepaskan dari segala ikatan dosa. Saya percaya itu dengan iman saya. Hari ini mungkin saudara datang dengan keadaan seperti perempuan Kanaan ini, wanita ini. Bahkan seolah-olah Tuhan diam. Tuhan tidak peduli. Mari praktekkan rema firman yang kita sudah terima. Jangan minta dari keputusasaan saudara. Sebaliknya, mintalah sesuai firman Tuhan. Menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, rendah hati, dan tetap percaya. Pasti Tuhan jawab seruan doa kita tepat pada waktunya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga besar jemaat GBI Philadelphia di seluruh Indonesia yang hari ini datang dengan keadaan yang sulit Tuhan. Kami mau rendahkan hati, kami mau percaya, kami mau meminta sesuai dengan firman-Mu. Berikanlah solusi, berikanlah jalan keluar, berikanlah pemulihan, perubahan hidup, kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu Engkau tidak tergerak oleh keputusasaan karena seringkali yang kami minta in desperation itu deadly decision, bukan yang terbaik. Kami tahu Engkau tidak bisa dimanipulasi oleh worship penyembahan biar kami didapati tulus saat menyembah-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau tergerak oleh kerendahan hati dan iman percaya. Sehingga hari ini kami minta sesuai dengan firman janji-Mu. Kami menyembah Engkau dengan tulus dan dengan rendah hati, dengan iman percaya. Tolonglah kami Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara di akhir ibadah ini, mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Katakan haleluya. Diberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Firman Rema yang memberikan tuntunan untuk mengubah kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh yang sudah melayani hari ini. Memberkati juga seluruh persembahan dari umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap taburan untuk memperluas pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan Tuhan berjanji akan melimpahi dengan kasih karunia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Untuk seluruh jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, untuk seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.